Salah satu ayat Al-Quran yang paling banyak diamalkan adalah ayat kursi. Sangat dianjurkan membacanya pada 4 waktu mustajab, yakni setiap habis sholat, setiap malam sebelum tidur, dan setiap pagi hari dan setiap sore hari. Namun ketahuilah para sahabat, di samping ada waktu yang dianjurkan di dalamnya membaca ayat kursi, juga ada 4 waktu terlarang untuk membacanya. Kita sebagai muslim harus tahu kapan waktu terlarang membaca ayat kursi, sebab membaca ayat kursi pada waktu terlarang hukumnya haram dan bisa berdosa. Simaklah hingga akhir untuk mengetahui 4 waktu terlarang membaca ayat kursi ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah hukumnya dan berpahala membaca ayat kursi, khususnya di waktu-waktu mustajab. Setiap habis sholat dianjurkan membaca ayat kursi. Siapa yang suka membacanya setiap habis sholat kelak masuk surga tanpa ada penghalang. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis di dalam kitab Syu'abul Iman, menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa ayyamuta fa idza mata dakhalal jannah." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Demikian pula sebelum tidur juga dianjurkan membaca ayat kursi. Rahasianya disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah yang redaksinya cukup panjang, tetapi intinya menjelaskan keutamaan ayat kursi jika dibaca sebelum tidur. Dalam hadis tersebut dijelaskan, "Idza awaita ila firasika faqra ayatal kursiyyi." Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Namun ada beberapa keadaan dan beberapa waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi. Agama kita melarang membaca ayat kursi pada saat-saat tertentu, yang tentunya hal ini sangat perlu kita ketahui agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang kita sangka berpahala, nyatanya malah termasuk dosa. Nah, kapankah kita dilarang membaca ayat kursi? Insya Allah kita akan membahasnya, maka pastikan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini hingga menit terakhir. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan semua hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, larangan-larangan ini sesungguhnya umum untuk semua ayat Al-Quran, tidak hanya khusus ayat kursi. Namun saking familiarnya kita dengan ayat kursi, saking banyaknya kaum muslimin yang suka membaca ayat kursi, maka pembahasan waktu terlarang ini seakan-akan dikhususkan pada ayat kursi saja. Yang jelas ayat kursi adalah salah satu ayat agung dalam Al-Quran.
maka semua waktu yang terlarang membaca Al-Quran, maka terlarang pula untuk membaca ayat kursi. Di antara keadaan, waktu atau saat yang kita dilarang membaca ayat kursi adalah: pertama, saat kita ruku dan sujud di dalam ibadah sholat. Baginda Nabi melarang kita membaca ayat Quran saat kita ruku dan saat kita sujud di dalam ibadah sholat. Dan ayat kursi sebagai salah satu ayat Al-Quran tentu juga tidak boleh kita baca saat sedang ruku dan sujud. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Yang kedua, kita dilarang membaca ayat kursi saat kita sedang berada di toilet atau kamar mandi. Imam Nawawi di dalam kitab beliau, kitab At-Tibyan, beliau menjelaskan dianjurkan membaca Al-Quran di tempat-tempat bersih dan terpilih. Oleh karena itu sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi semua kebersihan dan tempat yang mulia. Adapun membaca di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat dalam memakruhkannya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Meski hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk membaca ayat kursi di dalam kamar mandi atau toilet, namun hal itu tetap termasuk terlarang karena menyalahi adab-adab membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita dilarang membaca ayat kursi sebagai salah satu ayat Al-Quran saat kita mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitab At-Tibyan, bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi. Hal ini untuk menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah ayat Al-Quran. Yang keempat, kita dilarang membaca ayat kursi saat kita sedang menanggung hadas besar, seperti sedang junub, sedang haid, dan sedang nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita haid dan orang-orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Meskipun demikian, jika membaca ayat kursi niatnya sebagai zikir saat sedang junub atau saat sedang haid dan nifas, hukumnya boleh asal membacanya tidak membuka Al-Quran, tidak membuka mushaf Al-Quran atau menyentuhnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.